Walik ora ngomong lho. Oh la la la. Gak ngerti kok. Siapa yang sudah kenal? Siapa yang di depan? Hamil. Hamil itu ibu-ibu. Hamil. Namaku Kak Hamid. Coba jawab salam dengan penuh semangat. Dari tatap matanya nih kelihatan anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter. Dari cara duduknya kelihatan anak-anak calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Coba dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba ditanya. Selamat sore hebat, apa kabar? Baik, saya banter ngono ya. Selamat sore hebat, apa kabar? Selamat sore pintar, apa kabar? Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore semua, apa kabar? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Sing banter? Allah. Yang banter? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kompak. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang pemberani, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakak yang di depan? Hamil. Hamil itu ibu-ibu. Ini namanya Kak Hamid ya. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Hamid punya cerita untuk kalian semua. Siapa nama kakak yang di depan? Terima kasih. Coba ditanya sebelum kisah dimulai. Kak Hamid mau tanya nih. Siapa yang Halo. Monita ya. Coba. Oke, sebelum cerita dimulai, Kak Hamid mau tanya. Siapa yang pengen jadi anak soleh, angkat tangan dan bilang saya. Siapa? Siapa yang pengen? Siapa yang pengen jadi anak hebat? Anak pintar? Anak keren? Anak terkenal? Anak sapi? Ya Allah. Benar sapi dari kami. Ganti pertanyaannya. Coba Kamit mau tanya. Siapa yang pengen disayang sama Allah? Angkat tangan dan bilang saya. Rajin sholat dong, ngajinya semangat. Siapa yang pengen disayang Rasulullah? Ayah, ibu, kakek, nenek, embek. Yang sing pengen disayang santesi. Siap dengerin cerita? Tepuk satu, kurang kompak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk anak soleh. Oke. Oh, setan-setan bus. Ini nanti ceritanya tentang setan juga. Wow. Oke, sebelum cerita dimulai, Kak Hamid mau tanya nih. Ceritanya yang biasa apa yang lucu? Yang lucu. Lucunya tentang tumbuhan atau binatang? Binatang. Binatang atau robot? Robot.
Robot apa setan? Setan apa pocong? Pocong, aku ngerti. Aduh. Ya sudah. Kabarnya baik? Sehat? Semangat? Oke, tangan kanan diangkat, tangan kanan. Iya. Oke, dua tangan. Aku pasti bisa. Aku pasti juara. Aku anak soleh. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini Kak Hamid mau berkisah tentang anak soleh yang dia disayang sama Allah, disayang sama orang tuanya, disayang sama ayahnya. Di waktu itu tinggallah seorang ibu beserta anaknya yang masih kecil. Nah, siapakah dia? Dia adalah bayi Ismail alaihis salam. Ketika itu anak-anakku semuanya, bayi Ismail yang kecil tadi itu tinggal bersama ibunya di sebuah tempat yang sangat tandus. Tidak ada tanaman, pasir yang sangat luas sekali. Dan beliau ini, si bayi tadi itu tinggal bersama ibunya saja. Nah, ayahandanya yang bernama Nabi Ibrahim tinggal ribuan kilometer jauh berpisah dengan anaknya tadi. Kami mesakne ya tinggalnya mosok ning padang pasir gak ada tanaman, terus padang pasir tok. Nah terus makmi piye? Ternyata beliau ibunya itu masih membawa bekal. Hari berganti hari, bekal semakin menipis. Bayi yang kecil tadi semakin menangis. Ibunya merasa, oh bayiku ini merasa kehausan. Ya Allah, air susuku ini semakin mengering. Aku kehausan, kami kelaparan. Nah, ketika itu ibundanya itu meninggalkan si bayi tadi di dalam tenda untuk mencari apa? Mencari air, mencari makanan agar tidak kehausan dan tidak kelaparan. Ibunda yang bernama Hajar itu keluar dari tenda mencari air. Beliau melihat ke atas bukit. Hah? Ya Allah, sepertinya itu ada air. Beliau naik ke atas bukit tadi. Sampai di sana, ya Allah, tadi tak kira air loh di sini, ternyata nggak ada. Di mana ini ya Allah? Setelah itu beliau melihat berbalik arah menuju ke sebuah bukit yang kita kenal namanya Bukit Marwah. Beliau berdiri di atas Bukit Sofa melihat ke atas Bukit Marwah di sana. Ya Allah, itu sepertinya ada air. Beliau berlari ke sana. Beliau berlari sembari mengharap kepada Allah agar diberikan rezeki berupa air untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya. Sampai di atas Bukit Sofa Marwah, itu beliau melihat, kok tidak ada ya? Aku tadi melihat seperti ada air. Kok ada air nggak ya? Kamu bukan ini di atas Bukit Marwah. Beliau kemudian masih terasa sedih sambil menahan rasa laparnya. Beliau kemudian melihat ke atas Bukit Sofa. Wah, sepertinya di sana ada. Beliau kemudian berlari kembali ke Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, ternyata beliau tidak lagi melihat air. Anak-anakku semuanya, beliau Ibunda Hajar tadi berlari bolak-balik antara Sofa Marwah sampai 7 kali. Ya Allah, untuk apa? Untuk mencari seteguk air. Nah, ketika sampai di perjalanan ke Bukit Marwah, beliau mendengar tangisan bayinya semakin keras. Kemudian beliau dengan merasa sedih kembali ke tenda yang ada di dalamnya bayi mungil bernama Ismail. Setelah masuk ke dalam tenda, beliau melihat, loh, ya Allah, apa ini? Apa ini?
bawah kaki bayi mungil Ismail tadi itu keterpancar air dari bawah tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ketika itu Ibunda Hajar itu melihat air yang terpancar dari dalam tanah semakin banyak. Beliau bilang, zoom, untuk berkumpullah air. Agar apa? Agar air itu tidak merembes keluar. Ternyata qadarullah biiznillah, dengan izin Allah, air itu terus memancar dari dalam tanah. Beliau bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku lari ke sana, lari kemari, lari ke sana kemari untuk meminta rizki darimu. Dan ternyata rizki itu keluar dari bawah kakinya bayi Ismail yang masih mungil tadi. Allahu Akbar, walillahilhamd. Anak-anakku semuanya, tepuk satu. Akhirnya air yang saat ini kita kenal dengan air apa tadi? Zam-zam. Dari sejak Nabi Ismail ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Kalau ada saudara kita, kakek kita, tetangga kita, ayah ibu kita pulang dari haji, pulang dari umroh, bawa air. Bapak, Ibu, kok bawa banyu saka ngendi? Saking pundi Bapak Ibu? Dikirain bawa air dari embarkasi. Bukan, itu air Zam-zam, dibawa dari tanah Mekah. Allahu Akbar. Sampai dibagikan ke seluruh penjuru dunia dan tidak ada habisnya. Itulah tanda kekuasaan Allah, rezeki dari Allah untuk hambanya yang soleh. Siapa yang pengen soleh seperti Ibunda Hajar? Aku. Ibunda Hajar solehah kak? Oh iya, betul sekali, pintar. Kemudian tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, bayi kecil Ismail tadi menjadi remaja, sudah menjadi anak-anak besar seperti ini. Nah, suatu ketika kembalilah ayahanda Ibrahim itu dari negeri Syam kembali ke tanah Mekah. Di situ Nabi Ibrahim tadi melihat anaknya Ismail sudah tumbuh menjadi besar, menjadi ganteng, menjadi soleh, akhlaknya baik. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim menyampaikan, anakku, aduh, engkau sekarang sudah besar ya nak. Iya ayah, alhamdulillah aku senang sekali bisa bertemu ayah kembali. Jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang berakhlak baik. Iya ayah, Ibunda itu mengajarkanku menjadi anak yang baik, kenal dengan Allah dan berhati mulia dan berakhlak baik. Betul sekali apa yang diajarkan oleh ibundamu. Nah, Dan dia ingin Wendy. ayah Anda Nabi Ibrahim beserta Ismail yang mulai tumbuh besar tadi itu senang sekali, bahagia sekali berkumpul kembali satu keluarga. Ujian datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang masih kecil tadi. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Turun wahyu. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dan perintah dari Allah. Beliau melihat bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya Ismail. Kemudian beliau bermimpi sampai 3 kali menyembelih putranya. Beliau itu berpikir, bagaimana ini aku harus menyampaikan kepada anakku, padahal ini adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Kemudian beliau memanggil Ismail. Ismail, kemari nak. Ismail, kemari nak. Gitu. Nah, ketika dipanggil, Nabi Ibrahim menyampaikan, Nah, ya bunaya, ini arafil manam. Aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim
dengan berat hati menyampaikan itu kepada anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta langsung, "Hei Ismail, sini," langsung sembelih. Enggak. Tapi beliau mengajak berdiskusi. "Bagaimana menurutmu Nak tentang mimpiku tadi?" Nabi Ismail yang soleh, Nabi Ismail yang taat kepada Allah, Nabi Ismail yang cinta kepada Allah menjawab, Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka kerjakanlah. Aku akan taat. Engkau akan menemuiku menjadi hamba yang sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, penuh kerelaan. Tepuk satu, tepuk dua. Ketika itu Nabi Ibrahim kemudian mengambil pisau, kemudian mengajak Nabi Ismail untuk berangkat ke tanah lapang. "Ayo Nak, sekarang kita akan berangkat." Di tengah perjalanan ada kejadian yang menakutkan. Datang setan menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibrahim, Ismail, kalian mau kemana? Kalian mau kemana? "Kami akan menjalankan perintah Allah, wahai setan." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail teguh pendirian, tetap semangat dan taat kepada Allah. Kemudian si setan tadi itu terus menggoda. Hei, Ibrahim, udah gak usah taat kepada Allah. Wes ikut aku aja. Wes pokoknya gak usah taat kepada Allah. Mosok anakmu yang sudah lama berpisah malah dipisahkan lagi suruh nyembelih. Jangan mau. Nabi Ibrahim pun akhirnya mengambil batu kerikil. Hei, setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berlindung kepada Allah dari godaan setan, mengambil kerikil. Bismillahi, Allahu Akbar. Setan lari ketakutan. Lari. Waduh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun melanjutkan perjalanannya. Setan tidak mau putus asa, teman-teman. Mendatangi Nabi Ibrahim lagi. Hei Ibrahim, sudah gak usah taat kepada Allah. Kasihan anakmu loh, masih kecil. Wes, gak usah taat kepada Allah, ikut aku aja. Nabi Ibrahim kembali mengambil batu. Bismillahi, Allahu Akbar. Setan lari lagi. Lari. Malah ketakutan ini. Setan masih ngeyel sampai 3 kali. Nabi Ibrahim sampai 3 kali Nabi Ibrahim itu digoda oleh setan. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Nabi Ibrahim akhirnya masih mengambil batu dan mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Setan lari ketakutan. Nah, di situ ada pelajaran berharga. Siapa yang berangkat haji, salah satunya adalah namanya lempar jumroh, batu kecil. Nah, oleh karena itu pelajaran ini diabadikan di dalam rangkaian ibadah haji. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika itu sampailah Nabi Ibrahim di tanah lapang. Nah, kamu ikhlas? Iya ayahanda, aku ikhlas. Ya sudah, sekarang silakan berbaring. Ini kejadian yang sangat berkesan. Ketika Nabi Ibrahim itu menyiapkan pisau yang tajam, kemudian Nabi Ismail sudah berbaring. Ketika itu Allah panggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, cukup. Sesungguhnya engkau adalah orang
yang membenarkan perintahku, kata Allah. Nah, ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim dan Allah mengetahui Nabi Ibrahim lulus ujian. Akhirnya apa? Nabi Ismail digantikan dengan domba. Allah turunkan domba. Allah gantikan dengan domba. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun tidak jadi menyembelih anaknya, tapi menjadi menyembelih domba. Alhamdulillah. Di sini ada satu pelajaran berharga, di mana ketika kita taat kepada Allah, kita cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita berikan, dari yang kita lakukan. Nah, contoh ketika perintah Allah datang kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Suara azan. Itu adalah perintah Allah kepada kita. Pada waktu itu kita sedang asik main. Azan? Sik tok aku lagi bal-balan. Oh sik engko wae. Kira-kira itu mencontoh Nabi Ismail bukan? Setan berbisik. Johnny, John, wes kamu nggak usah sholat, enak bal-balan, nanti ngegulkan lo kamu lo. Setan berbisik kayak gitu. Nah, ada juga yang ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada mbak-mbak nih yang lagi asik. Aku baru lihat YouTube nih. Kosek walah. Sebentar lagi selesai. Padahal azan sudah berkumandang. Nah, ketika itu apa yang kita lakukan? Mainan ditaruh dulu, bolanya disimpan dulu, langsung bersih-bersih, wudu, kemudian sholat. Itu yang dilakukan oleh anak yang saleh. Siap jadi anak yang saleh? Oke, tangan diangkat. Siap jadi anak saleh? Kurang kompak. Siap jadi anak saleh? Anak baik? Taat kepada Allah? Taat kepada Rasulullah? Rajin ngaji? Rajin sholat? Oke, siap. Sekarang tangan kanan diangkat, pegang pundak sebelah kanannya. Nah, pegang pundak teman sebelah kanannya. Ya. Siap? Oke, ikuti kata-kata kami. Koncoku. Belum kompak. Koncoku. Ayo. Dadi bocah. Sing apik. Sing soleh. Kaya Nabi Ismail. Jangan mau diganggu setan. Rajin ngaji. Rajin sholat. TPA semangat. Janji lo ya. Janji ya. Sukses. Yeah. Oke, ganti tangan kiri. Nah. Loh, ini kan temen semuanya. Alhamdulillah. Ayo, po. Koncoku. Alon-alon sing rada bangga. Koncoku. Ayo. Matur nuwun ya. Wis dielingke. Aku janji. Dadi anak sing soleh kaya kowe. Allahumma amin. Ya, itu dia teman-teman semuanya. Tepuk satu. Ya, terima kasih demikian kisah dari kami. Semoga bermanfaat dan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.